Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Wahyu Ariantean. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Belenggu Sukma. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Adzan subuh berkumandang, menggema dari segala penjuru arah, sampai membuat Dharma membuka matanya lebih dulu dari dua temannya. Betapa terkejutnya Dharma, dia bangun di antara puluhan nisan kuburan. Ingatannya belum sepenuhnya terkumpul, kesadarannya pun juga belum sempurna. Sontak ia membangunkan Bayu dan Arbi, mengajaknya untuk segera pergi. Plak, plak. Dharma menampar tubuh mereka berkali-kali, memaksanya bangun dengan tamparan-tamparan keras. Bangun, weh. Kalian gak tahu kita ada di mana? Cepat buka matamu. Beberapa detik kemudian Bayu dan Arbi terbangun. Seketika itu pun mereka terperajat karena mendapati jika tubuhnya bangun di atas tanah dan di antara makam-makam. Tidak menunggu lama mereka bertiga berlari tunggang langgang, memaksa kakinya untuk bergerak cepat kembali ke rumah Pak Teja dengan wajah pucat dan kepala setengah kosong. Kondisi tubuhnya pun kotor dengan tanah kuburan. Kalau semalam kamu gak maksa buat ngikutin mereka, gak akan sampai kita begini, Dar, hardik Bayu. Berarti memang benar, mereka bukan manusia. Siang itu setelah melaksanakan program kerjanya bersama warga desa, Dharma terduduk di ruang tamu, istirahat sambil memakan makan siang yang tersedia di sana. Di tengah santainya, Dharma terpikirkan satu hal, tentang kejadian demi kejadian janggal yang terjadi sejak pertama kali datang di desa Suguhan. Sebenarnya ada apa dengan desa ini? Tanya batinnya. Dia penasaran dengan bagaimana riwayat desa Suguhan dan kenapa dia dan teman-temannya mengalami teror yang sama sekali tidak mereka harapkan. Tidak lama kemudian Dela pulang, namun dengan wajah cemas akan suatu hal. Kenapa, Del? Tanya Dharma. Itu Maya semakin kesini malah semakin aneh. Aneh bagaimana lagi? Sering bicara sendiri, tersenyum-senyum sendiri, bahkan ketika sedang di depan anak-anak di sekolah tadi. Lihat saja sendiri, dia di luar masih bicara sendiri entah dengan siapa. Saat itu juga Dharma keluar rumah. Dharma melihatnya dan seketika tidak bisa berbicara apa-apa. Maya bicara sendiri, tersenyum-senyum, entah apa yang ia lihat dengan matanya. Dharma mendekat, mencoba bicara dengan Maya. Mai, kamu bicara sama siapa? Maya bergeming. Ia masih bicara sendiri seolah-olah ada banyak orang di dekatnya. Dharma dan Dela saling menatap satu sama lain. Gimana, Del? Dela menggeleng. Kita tungguin Maya saja di sini sambil menunggu yang lainnya datang. Jam yang menempel di dinding sudah menunjukkan 7:30 malam. Seperti biasa semuanya melakukan rapat dan evaluasi setelah melaksanakan program kerja KKN-nya. Meski Maya sudah terlihat lebih tenang, namun teman-temannya masih tetap mengawasi. Di antara rapat yang masih bergulir, Pak Teja keluar dari kamar, mengajak Bayu, Dharma, dan Arbi menjenguk anak di RT sebelah yang sakit. Sebenarnya mereka enggan ikut karena rapat belum lama dimulai. Akan tetapi lantaran merasa sungkan jika menolak, mereka pun mengiyakan ajakan Pak Teja. Dilanjutkan saja, kami menemani Bapak dulu, mungkin nggak lama, ucap Bayu kepada yang lain. Apa aku boleh ikut? Tanya Maya. Bayu dan Dharma saling pandang, merasa ragu jika hendak mengajaknya, tapi di antara keraguan mereka Pak Teja mengizinkan Maya ikut dengannya. Gak apa-apa, Mbak, ayo jalan ke sana, ajak Pak Teja. Kalau begitu saya di rumah saja, Pak, jaga teman-teman perempuan di sini. Dela menatap Dharma, mengedipkan matanya seolah mengirimkan kode agar terus memperhatikan Maya dimanapun ia berada. Ketiganya mengikuti langkah Pak Teja, berjalan melewati rumah-rumah warga. Siapa yang sakit, Pak? Tanya Bayu saat mereka sudah jalan bersama.
Bagus anaknya Pak Rumi. Rumahnya agak di ujung dekat hutan, jawab Pak Teja. Sakit apa memangnya Pak? Bapak juga belum tahu. Tapi perkataan Pak Teja terhenti manakala melihat rumah Pak Rumi sudah ramai dengan orang. Mereka pun bergegas masuk ke dalam rumah Pak Rumi melewati kerumunan warga. Kayaknya ada yang gak beres lagi, ujar Pak Teja. Mas, Mbak Maya dijaga ya? Bisik Pak Teja pada Dharma dan Bayu. Mendengar hal itu mereka berdua pun saling pandang, bingung dengan pesan Pak Teja. Memangnya ada apa? Pikir mereka berdua. Assalamualaikum, ucap salam Pak Teja. Bayu dan teman-temannya pun demikian, seraya salam. Mereka tersenyum pada setiap orang yang memandanginya. Alas rumah Pak Rumi masih berupa tanah merah yang diratakan sedemikian rupa. Langkah mereka tertuju pada sebuah kamar paling terang yang terlihat beberapa orang di dalamnya. Pak Teja berhenti di ambang pintu. Bayu, Dharma, Arbi, dan Maya pun ikut terhenti di dekatnya. Di hadapannya mereka melihat bocah laki-laki kecil terbujur kaku di atas tempat tidur. Wajahnya pucat, matanya terbelalak dengan pandangannya yang kosong. Bagus, kenapa Pak? Tanya Pak Teja. Aku juga nggak tahu Pak. Setelah pulang dari bermain petang tadi, Bagus mengeluh badannya panas dingin. Waktu itu istri saya sudah memberinya obat, tapi sekarang malah begini keadaannya, jawab Pak Rumi. Bola matanya menyimpan duka yang mendalam. Matanya terbuka. Apa masih sadar? Tidak sadar Pak. Sudah undang mantri. Baru saja pulang Pak mantrinya. Entah mengapa Bayu dan yang lainnya semakin merasa jika Pak Teja bukanlah orang biasa setelah melihat percakapan itu. Pak Teja seperti diharapkan oleh beberapa orang jika mengalami permasalahan. Ambilkan air putih, pinta Pak Teja. Sesudah diambilkan, Pak Teja menaruh 2 bunga melati di dalamnya, kemudian membacainya dengan doa-doa. Diberikanlah air itu kepada Pak Rumi. Dibantu istrinya, Pak Rumi mengangkat sedikit kepala anaknya, kemudian meminumkan air putih itu secara perlahan. Sudah Gus, sadar, ucap harap Pak Rumi. Awalnya semua terlihat normal, hingga kemudian meski masih belum sadar, Bagus malah memuntahkan air yang diminumkan kepadanya. Pak Rumi mencobanya lagi, tapi Bagus masih saja memuntahkan air yang masuk di dalam mulutnya itu. Dharma mulai merasa tidak nyaman. Sekarang instingnya peka sekali jika berurusan dengan hal-hal janggal, terutama soal mistis. Apalagi setelah diasah tajam oleh beberapa kejadian di luar nalarnya akhir-akhir ini. Matanya mulai menyorot sudut-sudut kamar, badannya pun sudah dalam mode siaga jika akan terjadi apa-apa. Cari apa Dar? Tanya Bayu saat menyadari gelagat Dharma. Enggak, hanya lihat-lihat saja, aku merasa ada yang gak beres. Apalagi Dar? Bayu mulai penasaran. Mereka berdua saling berbisik satu sama lain, menghindarkan suara mereka dari telinga orang lain. Lampu kamar mendadak meredup, disusul lampu-lampu di ruangan yang lain. Suasana terpecah ketika terdengar suara teriakan orang-orang dari luar rumah. Pak Teja diikuti Dharma lantas keluar rumah, memeriksa apa yang terjadi di luar sana. Di luar orang-orang berhamburan, berlari pergi dari rumah Pak Rumi. Hal itu disebabkan oleh kemunculan belasan bahkan puluhan pocong yang seakan berjajar mengepung rumah Pak Rumi. Bahkan di antara pocong itu ada makhluk-makhluk yang selama ini dilihat oleh Dharma. Bagaimana ini Pak? Tanya Dharma di antara orang-orang yang berhamburan kembali ke rumahnya. Wis, benar. Sepertinya petaka desa ini kembali lagi, ujar Pak Teja. Petaka? Sudah Mas, cepat masuk dan tutup seluruh pintu dan jendela rumah. Saat di dalam, hal mengerikan pun juga terjadi. Bagus tiba-tiba saja menangis hingga meronta-ronta. Urat-urat di wajahnya sampai terlihat saking kencangnya ia menangis. Matanya memutih tanpa ada pupil hitamnya. Pak Rumi dan istrinya menahan Bagus yang terus berontak. Gus, tenang Gus. Ada bapak dan ibu di sini, ucap Pak Rumi menenangkan anaknya walau usahanya percuma. Gimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Pak Rumi. Raganya memang bagus, tapi jiwa yang di dalamnya itu bukanlah bagus. Jiwanya sudah ditempati lembut, jelas Pak Teja. Gila, apalagi nih? Gerutu Arbi. Kekhawatiran Pak Rumi dan istrinya kini menjelma menjadi sebuah ketakutan. Tangis Bagus tiba-tiba terhenti, berganti tawa yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Suara itu terdengar besar dan berat. Entah makhluk apa yang berada di dalam tubuh Bagus tidak hanya cukup dengan tertawa,
Dia pun mengancam semua orang yang dihadapannya dengan kata-kata, "Anak ini akan segera mati." "Nggak mungkin," seru Pak Rumi. "Kalian tidak bisa melakukan apapun. Semua ada sebab dan akibatnya. Tanah ini sudah waktunya kembali. Jika tidak..." Setelah selesai dengan perkataannya itu, Bagus semakin meronta-ronta. Tubuhnya semakin berontak hingga Pak Rumi, istrinya dan beberapa orang yang menahannya tidak sanggup lagi menahan kekuatannya. Bagus melompat dari atas tempat tidurnya, lalu berlari tapi arahnya menuju ke tempat Maya berdiri. Bagus menatap Maya dari ujung kaki hingga ke ujung kepalanya. Tatapannya membuat Maya ketakutan. "Apa kamu sadar siapa aku?" ucap Bagus. Tubuh Bagus membiru, matanya memutih sempurna, tubuhnya membungkuk dengan tangan yang seperti akan menerkam. Maya beringsut mundur. Dharma dan Bayu kini berdiri di depannya, berusaha melindunginya dari setan yang merasuki jiwa Bagus. "Pak Teja, gimana ini?" Belum sempat Pak Teja menemukan cara, Bagus kembali bergerak. Ia menerobos di antara Bayu dan Dharma. Tenaga mereka berdua tidak berpengaruh apa-apa. Bagus menarik kerudung Maya, mencengkeramnya, lalu menyeretnya keluar rumah. Maya melawan sebisanya. Dharma dan Bayu pun berusaha melepaskan cengkeramannya. Tapi justru Bagus menendang dan mendorong mereka berdua hingga jatuh terguling-guling di atas tanah. "Tidak usah sok jagoan." Bagus tertawa, menakuti semua orang yang melihatnya. Pak Teja melihat keadaan di dalam rumah. Ia mencari sesuatu hal yang bisa ia gunakan. Tidak lama kemudian ia menemukan tali tambang yang cukup tebal. Itu bisa ia gunakan untuk mengikat Bagus. "Bantu menangkap anakmu," ucap Pak Teja kepada Pak Rumi dan yang lainnya. Mereka mengejar Bagus yang sudah cukup jauh, membawa Maya ke dalam hutan yang akan mengarah langsung ke sungai. Bayu dan Dharma masih mengejarnya, tapi bocah kecil itu sudah tidak seperti bocah pada umumnya. Kekuatannya sangat besar, tidak peduli dengan banyaknya lelembut yang sedang menampakkan wujudnya di hadapan mereka. Keselamatan Bagus dan Maya adalah yang utama daripada menuruti kemelut rasa takut yang datang menyelimuti perasaan mereka. "Anak perempuan ini akan aku bawa ikut bersamaku," teriak sosok di dalam tubuh Bagus. "Cepat kejar, Mas," perintah Pak Teja menyuruh Dharma dan Bayu lebih cepat lagi. Maya dalam bahaya besar. Dia terus berteriak, meronta berusaha melepaskan cengkeraman Bagus dari kepalanya. Di tengah ketegangan itu, di antara Bayu, Dharma, dan Pak Teja yang masih mengejar Bagus, ada yang datang berdiri tegak menghadang Bagus di depannya. Mereka yang menyadari kehadirannya pun terhenti, mendongak melihat bayangan orang dengan tongkat di tangan kanannya. Dengan cepat ia hempaskan tongkatnya itu pada Bagus yang berusaha melewatinya. Bagus menggeram sebelum akhirnya tubuhnya terpelanting jauh ke belakang. Sementara itu Maya menangis, nafasnya terengah-engah. Dia terduduk mengusap-ngusap badannya yang lecet penuh dengan luka. Tanpa perintah, Dharma dan Bayu pun menghampirinya, membantunya menjauh dari Bagus yang sekarang hilang kesadarannya. "Mbak Rahman, bagaimana Anda bisa tahu?" tanya Pak Teja. Ya, orang itu adalah Mbak Rahman. Dia tiba-tiba saja muncul dari arah yang tidak diduga-duga dan menghentikan Bagus dengan tongkatnya. Tubuhnya yang sudah rentah itu ternyata menyimpan energi yang sangat kuat. "Aku sudah mengira jika ini akan terjadi," kata Mbak Rahman. "Aku belum tahu apa sebabnya atau siapa yang memulainya." Malam itu juga Pak Teja mengikat tubuh Bagus di atas tempat tidurnya, kemudian meminta Pak Teja untuk jangan meninggalkannya sendirian. "Besok pagi Bagus akan kembali lagi. Aku pulang dulu, kasihan anak-anakku." Mbak Rahman berbisik pada Pak Teja cukup lama di depan rumah Pak Rumi. Dharma yang melihatnya pun sedikit penasaran apa yang disampaikan Mbak Rahman kepada Pak Teja. Pasalnya, sempat mereka menunjuk Maya yang sekarang sudah lemas dengan beberapa luka gesekan di kaki dan tangannya. Dharma dan Bayu merasa lega. Mereka pun mengelus dada karena merasa selamat dari petaka. Malam ini adalah permulaan dari berbagai kejadian mistis yang akan menghantui desa Suguhan. Dan cerita lama yang terkubur akan kembali bangkit. Pukul 4 sore, anak-anak mulai keluar rumah saling bermain dengan sesamanya di jalan desa. Ibu-ibu keluar rumah sekedar untuk saling bercakap dengan tetangganya. Di antara itu semua, datang pria parubaya dengan tergesa-gesa. Wajahnya panik, nafasnya tidak beraturan.
Dia tidak membawa apapun selain sebuah kabar yang dari tadi ia gembar-gemborkan di sepanjang jalan. Suasana desa Suguhan mendadak ramai dengan teriakan histeris itu. Anakku hilang, anakku Bagus hilang. Ya, dia adalah Pak Rumi. Dia mengabarkan jika anaknya hilang. Kok bisa hilang, Pak? Terakhir kali Bapak tinggal di mana? Tanya warga yang menghubunginya. Pak Rumi masih terengah-engah. Ia butuh nafas yang baik agar bisa menyampaikan pesan yang ingin ia sampaikan dengan baik. Sudah Anda cari? Tanya warga lain. Tidak berapa lama Pak Rumi berlari lagi menuju rumah Pak Teja. Pak Teja, Bagus hilang, Pak. Teriaknya. Mendengar itu Pak Teja pun seketika menghampirinya. Di dekatnya berdiri pula Bayu, Dharma dan seluruh teman-temannya yang sedang tidak melaksanakan program kerja KKN-nya sore hari itu. Hilang gimana? Saya kan sudah berpesan jangan ditinggal sendirian. Apa kamu tinggal sendirian? Tanya Pak Teja. Pak Rumi terbata-bata menjelaskannya. Intinya anaknya menghilang ketika dia dan istrinya sedang ke belakang rumah memetik pisang miliknya yang sudah berbuah. Sekembalinya dari situ dia sudah tidak melihat keberadaan anaknya lagi, kecuali tali-tali yang mengikatnya sejak semalam. Mau bagaimana, Pak? Mbah Rahman sudah diberi kabar soal ini? Tanya Pak Teja. Belum, Pak. Ke rumah Mbah Rahman, Mas. Beritahu kalau Bagus hilang dan tidak tahu kemana arahnya. Suruh Pak Teja pada Dharma. Di mana jenengan terakhir lihat Bagus, Pak? Tanya Pak Teja sesaat setelah tiba di rumahnya. Pak Rumi menunjuk kasur di dalam kamar yang sama dengan semalam. Tidak ada apapun di sana. Di tempat yang seharusnya Bagus terbaring semalam tadi, hanya tersisa kasur dengan selimut basah dan bekas tali yang mengikat kaki dan tangan Bagus. Tali itu seakan dicabik-cabik oleh benda tajam berkali-kali. Pak Teja berjalan ke teras rumah, matanya memincing mengamati ke segala arah. Sesaat kemudian Pak Teja kembali ke dalam rumah, mengamati selangkah demi selangkah di dalam rumah Pak Rumi, mencari tanda-tanda jejak yang mungkin bisa ia gunakan untuk mencari keberadaan Bagus. Assalamualaikum. Dharma akhirnya datang bersama dengan Mbah Rahman yang sudah diharapkan kedatangannya oleh Pak Teja. Anakmu didelik demit. Mbah Rahman menyusul dari belakang Dharma. Pak Rumi dan istrinya nampak kaget. Mereka berdua lantas mencecar Pak Rumi dengan pertanyaan-pertanyaan yang intinya sama, yakni bagaimana cara menemukan anaknya. Kejadian seperti ini sudah lama tidak terjadi di desa Suguhan. Ini perlu diantisipasi, terang Mbah Rahman. Beliaulah salah satu orang yang dianggap tetua di desa Suguhan. Semua perkataan yang keluar dari mulutnya banyak dipercaya oleh warga desa. Apa nggak sebaiknya kita lapor ke polisi juga, Pak? Tanya Bayu. Jangan dulu. Karena hilangnya Bagus sulit jika dinalar dengan akal logika. Sementara jika melibatkan polisi, mereka akan mencarinya cukup hanya dengan SOP yang mereka punya. Lalu, Mbah? Saut Arbi. Cari bersama-sama, mumpung belum lama, ujar Mbah Rahman. Bayu dan Arbi ditugasi mengabarkan kepada orang-orang yang mau membantu proses pencarian ini. Pak Rumi, Bu Rumi, keluarkan semua alat-alat dapurmu, panci, wajan, baskom, tampa, pokoknya semua yang bisa ditabuh untuk membantu proses pencarian anakmu. Ini tradisi lama yang dipercaya orang-orang tua zaman dahulu. Beberapa menit kemudian setelah semua orang berkumpul dan memegang alat dapur di tangannya masing-masing, proses pencarian pun dilakukan. Alat-alat dapur itu nanti ditabuh dengan keras sambil memanggil-manggil nama Bagus dengan suara kencang. Pesan Mbah Rahman kepada semua orang di hadapannya. Kemana arah mencarinya, Mbah? Cari ke arah tadi malam sampai ke arah sungai. Saya curiga Bagus dibawa ke arah sana. Tugas Mbah Rahman sambil menunjuk ke arah yang dicurigainya. Mereka pun mulai bergerak sesuai dengan arahan Mbah Rahman. Sementara Pak Teja bersama dengan Dharma, Bayu dan Arbi di barisan depan guna ikut mengarahkan warga yang lain. Bagus, Bagus, di mana kamu, Nak? Teriak para warga bersaut-sautan. Saat sampai di tempat di mana mayat diseret kemarin, perasaan Dharma kembali tidak enak. Kepalanya sedikit pusing dan perutnya mual. Bulu kuduknya pun tiba-tiba saja merinding, entah apa penyebabnya. Pandangan Dharma lantas menyapu ke sekitarnya. Kenapa, Dar? Tanya Bayu yang menyadarinya. Pusing saja sedikit. Beberapa detik kemudian perasaan tidak enak Dharma seolah terjawab alasannya. Banyak sosok-sosok demit berjajar di pinggir jalan sedang mengamatinya dan seluruh orang.
Astagfirullahaladzim, ucap Dharma spontan. Pak Teja yang menyadari keanehan pada Dharma pun memintanya terus berjalan saja tanpa memperhatikan hal-hal yang mampu menakuti atau mengganggunya berjalan. Saya tahu apa yang kamu lihat, Mas. Tenang saja. Orang-orang terus menyisir jalanan sambil mengamati setiap arah yang dilewatinya. Tanda-tanda keberadaan Bagus belum juga terlihat di sini, sampai akhirnya sampailah mereka di perbatasan sungai. Sudah sampai batas desa. Sekarang jalan menyisir ke sungai. Satu persatu turun, menyusuri tepian sungai dengan hati-hati. Medan yang licin, kerikil tajam dan arus sungai menjadi rintangan kali ini. Suara tabuhan alat dapur dan teriakan warga pun masih kedengaran jelas. Semakin lama semakin banyak warga yang ikut membantu pencarian. Namun belum lama mereka tiba di sana, seorang kakek-kakek tua tampak dari kejauhan mendekati kerumunan warga dengan wajah angkuhnya. Cari apa? Tanyanya dengan suara agak serak menantang. Siapa kamu? Kakek-kakek itu tersenyum seakan meledek sambil mulutnya mengunyah yang entah apa yang dia kunyah. Aku tahu apa yang kalian cari. Apa bisa kalian menemukannya? Bicara apa dia, Mbah? Tanya Dharma pada Mbak Rahman yang sedang berjalan mendekati kakek-kakek itu. Aku tahu siapa sebenarnya kamu. Pergilah dari sini, seru Pak Teja yang malah dibalas dengan tertawaan oleh kakek-kakek itu. Edan, ya beginilah manusia, sombong, hardi kakek itu. Warga yang lain hanya terdiam menyaksikan percakapan Pak Teja dengan kakek tua itu. Kakek itu berjalan ke arah warga di belakang Pak Teja, lalu tersenyum mengerikan. Kemudian mengatakan perkataan yang membuat semuanya terkejut dan merasa ketakutan. Yang kalian cari ada di sana. Di sendang yang ada di dalam sungai, kalian berani ke sana. Anak itu jika tidak mati ya sukmanya sudah hilang dari raganya. Ikhlaskanlah dari sekarang. Pak Romi lantas tersulut mendengar ucapannya. Beberapa orang kewalahan menahannya agar tidak berbuat nekat. Bicara apa dia? Tanya Bayu pada Dharma. Aku gak ngerti apa maksud kakek itu mengatakan demikian, tapi dia seperti memberikan petunjuk. Di mana tempat yang kamu maksud? Tanya Pak Rumi dengan nada tinggi. Sendang di dalam sungai. Batu besar dengan banyak darah di atasnya yang kalian cari ada di sana. Kalau sampai malam belum kalian temukan, maka akan hilang selamanya, tutur kakek tua itu. Pak Rumi melangkah lagi lebih dulu. Dengan cepat dia menuju arah yang dimaksud oleh kakek tua itu. Ojo gegabah, Mbak Rahman mengingatkan. Pak Rumi menatap bebatuan yang tersebar di sepanjang sungai dengan teliti hingga dia mencurigai satu batu besar yang berdiri di pinggir sungai agak jauh darinya. Bagus. Pak Rumi terus memanggil-manggil nama anaknya tanpa henti. Kita ke sana, Mas, ajak Pak Teja pada Dharma dan lainnya. Sementara Mbak Rahman menunggu di tepian sungai karena kakinya yang tidak lagi kuat jika melewati arus sungai. Sekarang mereka berusaha membelah arus sungai, mencoba mencari petunjuk dari kakek-kakek itu, meski ada sedikit keraguan dalam benak Pak Teja. Semua orang mempertajam pandangan di sekeliling, alat-alat dapur pun semakin keras mereka tabu. Beberapa detik kemudian Dharma menemukan sesuatu. Pak Teja, lihat ini. Dharma lantas berjongkok menamati temuannya, mengusapkan tangannya pada salah satu batu besar. Pak Teja ikut berjongkok di samping Dharma. Darah. Meski tidak begitu kentara, ada bercak darah yang sudah mulai pudar, menimbulkan bau amis bercampur aroma tanah yang tercium samar. Sepertinya perkataan kakek itu ada baiknya kita dengarkan. Matahari ganteng gelam. Proses pencarian berpacu dengan waktu, medan yang susah. Jika ditambah dengan gelap akan menyulitkan langkah mereka. Kudu cepat ditemukan sebelum gelap, Mas. Bukan apa-apa. Kalau sudah gelap, pencarian ini akan semakin sulit dilakukan. Kita tidak ada yang membawa obor, senter, atau pencahayaan yang lain, ujar Pak Teja pada Dharma dan Bayu yang berada di dekatnya. Teja, panggil Mbak Rahman. Pak Teja menoleh. Mbak Rahman tampak memberi sebuah kode kepada Pak Teja yang hanya dimengerti oleh mereka berdua saja. Beberapa menit kemudian Pak Teja memisahkan diri dari kerumunan warga, merogoh kantong celananya, mengeluarkan sesuatu di kedua tangannya. Sesuatu yang dibungkus dengan kain hitam yang terlihat sudah lusuh dengan bercak-bercak coklat seperti bekas tanah. Satu warga mendekat, membawa satu sajen yang ternyata sudah disiapkan sebelumnya. Kapan dia menyimpannya? Dharma, Bayu, dan Arpi sama-sama heran.
Kita perhatikan saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Jangan ada yang mendekat, serunya pada yang lain. Dia merogoh kantong kecil itu, mengeluarkan isi yang berada di dalamnya, yang ternyata adalah sebuah pusaka keris yang berukuran 1 jengkal tangan laki-laki dewasa. Tidak lama dari situ Pak Teja memulainya. Keris di tangannya ia angkat hingga tepat di depan kepalanya. Matanya terpejam sambil mulutnya komat kamit memulai rapalan mantranya. Air sungai mendadak bergemuruh, angin pun tiba-tiba berembus entah dari mana asalnya. Para warga berlarian mencari tempat aman, termasuk Dharma, Bayu, dan Arpi. Keris di tangan Pak Teja sekarang menyala kemerahan. Perlahan ia arahkan keris itu ke dalam air sampai membuat aliran air yang melewatinya berubah menjadi kehitaman. Airnya meletup-letup bagai air mendidih. Tangan kirinya mengambil tanah di dasar sungai. Kemudian ia remas-remas pandangannya, ia edarkan ke sekeliling. Di kanan kiri tepian sungai tempat mereka berjalan tadi, terlihat banyak sekali sosok-sosok berjejer memincing ke arah kerumunan warga. "Kembalikan anak itu!" teriak Pak Teja. Dharma, Bayu, dan Arpi terkejut keheranan melihat bapak KKN-nya demikian. Tidak pernah terbesit di dalam otak mereka jika ternyata Pak Teja memiliki kemampuan sejauh itu. Di antara ketegangan yang kian tinggi, sosok berjejer sejak tadi di tepian sungai tidak lagi diam. Mereka bergerak mendekati Pak Teja. Sosok itu menggeram seakan mengancam semua orang. Beberapa warga yang menyadari kehadirannya pun kalang kabut. Mereka berlindung di balik Pak Teja. Bahkan ada yang berlari menjauh ke tepian sungai. "Itu apa, Pak Teja?" tanya para warga. Tanpa berucap lagi, Pak Teja melemparinya dengan kerikil-kerikil kecil. Mbah Rahman pun melakukan hal yang sama. Cukup lama mereka melakukan itu sambil komat kamit merapalkan mantra, hingga sosok-sosok itu menghilang karena merasa kesakitan. Langit mendadak bergemuruh, awan hitam perlahan datang, angin bertiup sedikit kencang. "Kayaknya akan hujan." "Tapi Bagus belum ditemukan, Mas," seru Pak Rumi. Pak Rumi menepi, menghampiri Mbah Rahman yang sedari tadi seorang diri. Mereka berdua tampak bermusyawarah, menentukan langkah selanjutnya. Warga yang mengetahuinya pun satu persatu menepi kecuali Pak Rumi yang masih terus mencari keberadaan anaknya. Di bawah langit yang perlahan gelap, Pak Teja dan Mbah Rahman duduk bersila. "Mimpi apa aku? Bisa KKN di desa begini?" bisik Arpi. "Diamlah dulu, gak perlu bicara begitu," balas Dharma. 30 menit lagi maghrib datang. Rintik hujan sedikit demi sedikit datang. Tidak ada yang boleh pulang sebelum Mbah Rahman atau Pak Teja untuk mengarahkannya. Beberapa warga masih menabuh alat-alat dapur di tangannya. Suara panggilan terhadap Bagus masih terus dikeluarkan. Sampai tidak lebih dari 5 menit sebuah suara geraman kecil terdengar di telinga semua orang. Sontak semua orang mencari sumber suara itu sambil meneriakinya. Tidak berselang lama Pak Rumi berteriak menyebut nama anaknya Bagus. "Bagus!" Tiba-tiba saja Bagus muncul di barat sungai. Dia berdiri dengan kepala tertunduk dan badannya yang penuh sayatan luka. Spontan Pak Rumi menyusulnya, diikuti oleh warga di belakangnya. Tajamnya kerikil dan licinnya lumut tidak menghalangi langkah Pak Rumi untuk menghampiri anak semata wayangnya. Saat semakin dekat, Pak Teja menghentikan para warga. "Berhenti!" seru Pak Teja. Perasaan Pak Teja mengatakan jika ada yang janggal sekarang. Semua orang berhenti kecuali Pak Rumi yang masih berlari namun berlambat kecepatannya. Bagus masih berdiri mematung tidak bergerak sedikit pun. Tangannya mencengkram sesuatu, namun entah apa yang dicengkramnya. Pak Teja maju sendirian, memastikan lebih dulu jika situasi sudah aman. "Pak Rumi, Anda jangan gegabah," seru Pak Teja. Namun Pak Rumi bergeming dan terus bergerak. Pak Rumi tahu yang ada di dekatnya adalah Bagus, anaknya, yang telah ia cari-cari. Meski Bagus tidak mengatakan apapun, Pak Rumi sudah yakin jika yang ia lihat adalah anaknya. Tapi berbeda dengan warga yang lain. Mereka malah sedikit takut melihat kehadiran Bagus yang tiba-tiba. Tidak ada tempat persembunyian di sana. Jika Bagus muncul dari seberang, harusnya mereka sudah melihatnya dari tadi, bukan tiba-tiba saja muncul di tengah arus sungai. Pantaslah kalau di situ warga ragu dan takut. Tidak berapa lama Bagus melambai-lambaikan tangannya, memanggil bapaknya dengan suara lemas. "Bapak, Bapak." Melihat itu Pak Rumi semakin yakin jika itu adalah anaknya. Pak Rumi menghampirinya dengan mata yang berbinar. Ketika wajahnya sudah berhadapan-hadapan dengan Bagus, tangannya kemudian meraba-raba wajahnya, memastikan jika anaknya tidak apa-apa. "Pak Rumi, lari!" teriak Pak Teja dari jauh.
Pak Rumi tentu saja bingung dengan maksud ucapan Pak Teja. Kenapa dia tiba-tiba saja menyuruhnya lari, padahal sudah jelas yang berada di depannya adalah Bagus, anaknya yang seharian ia cari. Pak Rumi menoleh ke tempat Pak Teja, kemudian kembali menamati wajah Bagus. Seketika itu wajah Bagus menyeringai hingga membuat Pak Rumi sedikit takut. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Pak Rumi. "Apa itu yang ada di tanganmu?" Tanyanya lagi karena melihat sebilah bambu tajam di tangan anaknya. Tidak lama setelah Pak Rumi melontarkan pertanyaan itu, Bagus mulai terlihat ada pergerakan. Sementara Pak Teja perlahan berjalan mendekati dan terus teriak menyuruhnya lari saja. Beberapa meter sebelum Pak Teja sampai, Bagus mengayunkan bambu di tangan kanannya tepat ke arah perut bapaknya. Serak. Darah seketika muncrat, diiringi oleh rintihan kesakitan Pak Rumi. "Bagus," rintih Pak Rumi. Bambu tajam di tangan Bagus justru menyayat perut bapaknya hingga bapaknya terkapar di depannya. Tidak berhenti di situ. Di depan pasang mata banyak orang, Bagus yang sedang kesetanan mengambil batu yang cukup besar di dekatnya. Lalu dihantamkannya pada kepala bapak kandungnya sendiri dengan membabi buta sampai kesadarannya benar-benar hilang. Puas dengan itu, Bagus lantas berlari menjauh. Pak Teja pun mendekati Pak Rumi, mencoba memapahnya dibantu oleh warga yang lain menuju kembali ke desa. Desa Suguhan jauh dari pelayanan kesehatan, jadi pilihannya adalah bawa pulang terlebih dahulu. Namun nasib berkata lain. Sesaat setelah tiba di rumahnya, Pak Rumi sudah meninggal terlebih dahulu dan belum sempat diberikan pertolongan. Pak Rumi meninggal di hari itu, berita duka pun tersebar cepat. Terlebih lagi soal penyebab kematiannya yang ditikam oleh Bagus, anaknya sendiri. Singkat cerita, setelah sebuah kejadian menghebohkan tersebut, keadaan desa Suguhan berubah darurat. Melalui RT-RT masing-masing, para warga diberitahukan jika jangan suka keluar rumah sendirian, apalagi menuju ke sungai-sungai perbatasan desa. Bagus masih belum ditemukan. Itu artinya bahaya masih mengintai para warga. Bukan menjadi hal mustahil jika akan ada korban selanjutnya kalau warga desa lengah dengan keamanan dirinya sendiri. Mbah Rahman, Pak Teja dan beberapa orang pun memagari desa dengan garam krosok dan beberapa sajen yang dibuat khusus. Mereka melakukan ritual pagar desa di sana agar menghalau segala sesuatu yang dapat mengancam warga desa. Mulai malam itu mereka berjaga bergantian hingga malam-malam berikutnya. Setelah berita hilangnya Bagus dan membunuh bapaknya sendiri meluas, keadaan desa Suguhan berubah 180 derajat. Saat maghrib akan tiba, para orang tua melarang anaknya keluar rumah walau sekedar ingin sholat berjamaah saja yang biasa mereka lakukan. Mereka dan keluarganya mengurung diri di dalam rumah, mencari aman dari keberadaan Bagus yang masih berkeliaran di luar sana. Mereka tidak tahu kapan Bagus akan kembali dan menebar ancaman bagi warga desa Suguhan. Malam itu sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Suasana sudah berangsur sunyi. Hanya tersisa dua orang warga yang tengah jaga malam, Pak Sarno dan Pak Gigi, di jalanan desa. Mereka berdua berkeliling dengan perasaan yang harap-harap cemas, takut tiba-tiba saja dicegat, didemit atau dikejar Bagus yang belum ditemukan. "Aku sebenarnya takut, tapi mau bagaimana lagi? Malam ini sudah jatahku jaga," keluh Pak Gigi. "Ngapain takut? Takut diadang Bagus." "Takut kalau setan yang bersama dengan Bagus tiba-tiba datang, ya," timbal Pak Sarno sambil membenarkan peci yang setiap hari ia pakai. "Manusia itu kedudukannya lebih tinggi dari setan. Jadi tidak perlu takut, bacakan ayat kursi saja, nanti juga pergi sendiri," imbu Pak Sarno. "Semudah itu? Kamu sudah pernah ketemu setan, Pak Sarno?" "Aku belum pernah sih, Pak," jawab Sarno. Pak Gigi tersenyum kecut mendengarnya. Pak Gigi menyalakan senter di tangan kanannya ketika jalan di depannya terlihat gelap tanpa penerangan. Di antara gelap dan pembicaraan yang masih dilontarkan mereka berdua, tiba-tiba terdengar suara berbisik yang sepertinya tidak jauh dari tempat mereka. Suaranya seperti suara kayu yang sedang diinjak dengan keras. "Pak Sarno," panggil Pak Gigi seraya menghentikan langkahnya. Pak Sarno pun sama, mereka berdua saling pandang, sepertinya mendengar hal yang sama di telinganya. Suara itu terus terdengar mengganggu telinga mereka. Pak Sarno berpikiran jika itu adalah suara garangan yang kerap terlihat berkeliaran di jalanan desa. "Shh, shh." Pak Sarno bersuara, mencoba mengusir jika garangan itu tidak jauh dari tempatnya.
Sesaat setelah itu tidak hanya suara-suara kayu, namun dibarengi dengan suara ayam yang bersautan berkokok. Pak Sarno lantas berspekulasi. Bukan karangan kalau ini, tukasnya. Ia lantas berlari menghampiri sumber suara itu. Pak Gigi mengikutinya di belakang dengan perasaan was-was. Seiring langkah, warga yang juga menyadarinya pun keluar dari rumah dan ikut menghampiri suara-suara ayam yang ramai berkokok di hampir tengah malam itu. 1-2 rumah Pak Sarno dan Pak Gigi periksa, hingga di rumah yang ketiga, tepat di belakang rumahnya. Mereka berdua menemukan kecurigaan yang sejak tadi menghantui mereka. Astagfirullah. Mereka berdua sama-sama beristighfar. Di hadapannya ada seorang perempuan tengah berjongkok sedang mengunyah ayam ternak hidup-hidup. Rambutnya panjang terurai ke depan hingga hampir menutupi wajahnya. Mbak, panggil Pak Sarno. Perempuan itu menggeram ketika Pak Sarno mencoba memanggilnya, sementara Pak Gigi menyorotkan dengan senter di tangan kanannya. Beberapa detik kemudian, perempuan itu mendongak, memperlihatkan wajahnya yang mengerikan. 2 orang yang mengikuti mereka menjerit, dicekam ketakutan, membuat orang-orang semakin banyak berdatangan. Ada apa, Pak? Tanya orang-orang bersautan. Demit, setan. Pemilik ayam yang baru menyadari ayamnya tengah dihabisi satu demi satu, secara spontan menghampiri, berusaha menghentikan perempuan itu. Namun beberapa jengkal sebelum menyentuh perempuan itu, ia justru terlempar kembali hingga membentur kerumunan warga di belakangnya. Ternak-ternakku. Perempuan yang dianggap setan itu kini berlari membawa 1 ayam yang ia genggam di antara tangannya. Ia melompat lalu menghilang seperti seekor lutung ke semak belukar di belakangnya. Makhluk apa itu? Pak Gigi serta warga yang lainnya saling bertanya. Warga yang berkerumun mencoba mengejar, mencari keberadaannya, namun karena jarak pandang yang terbatas, mereka kehilangan jejaknya. Della sedang terduduk di ruang depan ditemani Dharma, Bayu dan Arbi yang sedang menulis laporan harian KKN-nya. Sementara yang lain di dalam kamar dengan aktivitasnya masing-masing. Di antara candaan yang masih keluar di antara mereka, Maya keluar kamar lalu melangkah ke ruang belakang. Dharma melirik yang lain, terkhusus Della. Ia memberi isyarat kepada Della yang langsung dipahami olehnya. Della beranjak, mengintip Maya dari balik lemari yang membatasi ruang depan dan belakang. Tidak ada yang aneh di sana. Maya di dalam kamar mandi mungkin sedang buang air. Ngapain Maya? Tanya Bayu. Aman, ke kamar mandi aja dia. Beberapa menit berselang Maya muncul dari belakang namun dengan membawa 5 gelas kopi hitam di atas nampan yang ia bawa. Wah, kebetulan sekali. Tahu aja kalau aku sudah ngantuk dan perlu kopi, Mai. Ucap Arbi sambil tertawa. Maya menjawabnya dengan senyuman kecil di wajahnya. Sedetik kemudian Maya turut mengambil gelas berisi kopi hitam itu. Diminumnya tanpa jeda, meski uap air masih kentara jelas di atasnya. Sejak kapan kau minum kopi? Bukannya kau pernah cerita jika nggak suka sama kopi? Tanya Della, namun Maya hanya bergeming. Arbi turut menyeruput kopi itu, namun yang ia rasakan justru pahit yang tidak bisa tertelan tenggorokannya. Kopi apa ini Maya? Pahit sekali. Sementara Maya masih menikmati kopi di tangannya seperti tanpa merasa pahit seperti yang dirasakan Arbi. Mengetahui itu Dharma dan Bayu mengambil kopi bagiannya. Lalu mereka berdua menyeruputnya pelan. Pahit sekali, ucap mereka berdua. Maya tersenyum. Enak kok. Maya beranjak kembali ke ruang belakang entah apa yang dilakukannya. Sementara Arbi, Dharma, Bayu, dan Della saling bertanya soal kopi yang ia sajikan barusan. Tapi karena hari sudah malam, mereka berempat tidak begitu menghiraukan. Putri tampak keluar kamar dengan matanya yang masih setengah terpejam. Ia melangkah pelan ke belakang yang nampaknya ingin buang air kecil. Tidak berselang lama setelah Putri ke belakang, Mbak Della. Della yang mendengarnya pun sontak menyusulnya. Begitupun Dharma, Bayu, dan Arbi. Di sana mereka tercengang melihat darah di sekitaran meja makan. Maya, di mana Maya? Suasana seketika tegang. Dharma, Bayu, dan Arbi bergegas menyusuri rumah belakang, mengintip ke dalam kamar mandi. Begitu di sana, mereka melihat pemandangan yang mengerikan di dalamnya. Dharma yang lebih dulu melihatnya langsung terlonjak ke belakang, menabrak Bayu dan Arbi. Della yang merasa ikut penasaran ikut mengintip ke kamar mandi, menyusul Dharma, Bayu, dan Arbi. Di situ Della menutup mulut demi menahan jerit, sementara Dharma dan Bayu masih terkejut melihat sosok yang berada di hadapannya. Di hadapan mereka ada Maya tengah terduduk dengan darah segar yang tampak membasahi mukanya.
Tubuhnya pun lusuh dengan tanah basah yang entah apa yang baru saja ia lakukan. Maya, kau kenapa Maya? Della mencoba bertanya. Maya mendongak, menatap mereka dengan senyum. Mulutnya belepotan darah dan di celah-celah mulut dan giginya ada potongan daging yang masih menjuntai. Setelah ditelisik lagi ternyata di dekatnya ada seekor ayam dengan kepalanya yang sudah putus. Sepertinya Maya yang sudah merobek lehernya sehingga mulutnya dibasahi banyak sekali darah. Bapak, panggil bapak, seru Della menyuruh untuk mencari Pak Teja. Ayo Pak, ajak Arfi. Mereka berdua langsung lari mencari keberadaan Pak Teja yang selalu keluar rumah hingga larut malam. Maya menggeram. Kehadiran teman-temannya seperti membuatnya marah. Urat di wajahnya dan leher menyembul berwarna hijau kehitaman dan tatapannya tajam bagai seekor harimau yang hendak memangsa buruannya. Maya mulai bergerak. Ia merangkak perlahan mendekati teman-temannya. Dharma, Della, dan Putri meringkuk mundur. Maya, sadar Maya, gertak Dharma berulang-ulang. Mendengar itu Maya justru tersenyum sambil menyeringai. Apa kamu bisa mengusirku? Ucap sosok di dalam diri Maya yang seperti tidak mau pergi dari dalam diri Maya. Maya sekarang sudah tidak aman. Entah sosok apa yang sekarang berada di dalam dirinya. Maya tiba-tiba saja melompat, menerjang Dharma lalu mencakarnya. Mengetahui hal itu Dharma kaget, hingga tubuhnya terbanting oleh lompatan Maya yang seketika membenturnya. Krak. Tubuh Dharma berdarah, dicakar oleh Maya yang sedang kesetanan. Tenaga Maya terasa besar bagi dirinya sehingga menyulitkan Dharma untuk bergerak melindungi dirinya. Maya, hentikan, aku temanmu, teriak Dharma. Sekuat tenaga ia menepis setiap cakaran Maya yang mendarat di tubuhnya meski tidak begitu. Ada apa ini? Yang sedang tidur mendadak bangun karena mendengar suara keributan di belakang. Mereka semua teriak sontak lari keluar rumah mencari bantuan orang-orang. Cepat cari bantuan, Maya mengamuk, kasihan Dharma. Della, Putri, bantu aku, Dharma berteriak. Dengan rasa takut yang meninggi, Della dan Maya berusaha menarik tubuh Dharma. Maya semakin marah. Matanya menghitam, urat-urat di wajahnya semakin kelihatan. Tangannya membentuk cakar. Sesekali ia gesekan ke atas lantai sampai menimbulkan bunyi gesekan yang memilukan. Merasa mendapat celah, Della dan Putri menarik kaos di bahu Dharma dan berusaha menariknya menjauh. Setelahnya mereka bertiga lari keluar rumah, menutup pintu rapat-rapat dan menahannya dari luar. Di luar mereka bertiga terengah-engah, sementara Dharma meringis karena perih. Tangan, pelipisnya, serta kakinya lecet mengeluarkan darah karena cakaran tangan Maya. Suara Maya menggeram semakin keras. Aku akan bawa pergi anak ini. Belum sempat bernapas lega, Dharma, Della, dan Putri kembali terperajat karena Maya menggedor-gedor pintu yang sedang mereka tahan. Gimana ini Dharma? Gak ada cara lain selain menunggu Pak Teja datang. Suara pecahan kaca kedengeran dari luar. Maya mengamuk, melempar segala benda yang bisa diraihnya. Dharma, Della, dan Putri benar-benar tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu kedatangan Pak Teja dan bantuan warga. Tolong bersihkan darah di wajahku, mataku susah melihat, seru Dharma. Darah di pelipisnya terus keluar hingga menetes. Dari kejauhan kedengaran suara motor dan suara beberapa orang. Putri mencoba berjalan sedikit ke depan jalan. Bapak? Mereka bertiga menarik nafas lega sewaktu tahu jika Pak Teja sudah terlihat dengan beberapa warga yang membersamainya. Melihat kedatangan Pak Teja tanpa disadari membuat cengkeraman Dharma melemah. Dan saat itu juga Maya berhasil membuka pintu yang sudah beberapa menit menahannya. Maya mendengus, nafasnya menderu terdengar kencang. Mulutnya tersenyum menyeringai menatap orang-orang di hadapannya satu persatu. Kalau ingin anak perempuan ini kembali, sudah aku pastikan jika yang kalian dapati hanyalah mayatnya saja. Ucap sosok di dalam diri Maya, tapi kali ini suaranya terdengar berat dan besar layaknya suara pria dewasa. Mbak Maya, kalau kesadaranmu masih ada, tahan dirimu dan lawan yang ada di dalam dirimu, seru Pak Teja. Maya berteriak keras, membuat wajahnya semakin memerah. Matanya kini memutih dengan aura jahat yang bisa dirasakan oleh semua orang yang berada di sana. Maya merangkak pelan, memandangi satu persatu orang di sana hingga tiba-tiba ia kembali menyerang temannya sendiri. Kegaduhan kembali terjadi. Maya, hentikan, sadar Maya, teriak teman-temannya.
Maya mencengkram leher Putri, mencekiknya tanpa ragu. Putri tersedak. Dua tangannya berusaha melepas cengkraman tangan Maya dari lehernya seraya berkata, Mbak Maya, sadar Mbak, ini aku temanmu Mbak. Pak Teja tidak tinggal diam, ia mendekati Maya dan Putri sambil merapalkan mantra yang hanya dipahami oleh dirinya sendiri. Beberapa warga tampak membantu, namun tenaga Maya teramat besar. Maya tertawa keras dan tangannya semakin mencengkram leher Putri. Bocah iki bakal tawenehno, tapi cahayu iki kudu melu aku, ucap sosok di dalam diri Maya. Tenaga kalian tidak ada apa-apanya jika dibandingkan denganku, gertak sosok itu. Siapa saja, tolong panggilkan Mbak Rahman sekarang, suruh Pak Teja. Bayu dan Arbi ditemani dua orang warga bergerak ke rumah Mbak Rahman. Tapi sesuatu terjadi. Maya melepaskan Putri dan seketika melompat jauh menghalangi Bayu dan Arbi. Maya yang pendiam kini menjelma menjadi makhluk buas yang mengancam semua orang di sana. Pak Teja tampak lari ke dalam rumah. Beberapa detik kemudian kembali keluar dengan pusaka yang ia punya. Di tangannya sekarang tergenggam keris yang sebelumnya ia pakai ketika mencari Bagus. Saat itu Dharma melihat banyak sekali makhluk memperhatikan di sekitar rumah Pak Teja. Makhluk-makhluk yang ia lihat sejak awal semuanya terlihat malam itu. Mereka seperti mengawal sosok di dalam diri Maya dan siap-siap ikut menyerang jika sosok pada diri Maya terancam. Gus, siapkan sajen-sajen yang sudah disiapkan, seru Pak Teja. Pria parubaya yang bernama Agus itu kemudian mendekati Pak Teja dengan membawa dua buah sajen di tangan kanan dan kirinya. Ia mengikuti kemanapun langkah Pak Teja. Pak Teja memulai ritualnya. Matanya kini terpejam dan mulutnya merapalkan mantra. Orang-orang yang dari tadi berkerumun perlahan mundur menjaga jarak dengan Pak Teja. Beberapa meter di depan Pak Teja, Maya merangkak mendekat dengan wajah yang kian geram. Matanya melotot dengan bola mata yang putih sempurna, sementara air liurnya bercampur darah menetes keluar dari dalam mulutnya. Della, Putri, Reni, dan Mala menangis menyaksikan Maya teman satu kelompok KKN-nya dengan keadaan seperti itu. Pak Teja meneruskan aksinya. Sajen itu sedikit demi sedikit dilempar ke arah Maya yang sedang kesetanan. Awalnya semua tampak biasa, sampai akhirnya Pak Teja membacakan rapalannya lagi. Maya menggeram. Tubuhnya berontak seperti sedang menahan rasa sakit yang seketika datang di dalam tubuhnya. Mas Dharma, Mas Bayu, Mas Arpi, tolong tahan tubuh Maya. Sekarang dia sudah sedikit aman. Yang lain, bantu mereka bertiga. Total ada 6 orang yang memegang tubuh Maya yang terus berontak dan sesekali berteriak kepada semua yang menahannya. Bacakan ayat kursi bersama-sama di dalam hati saja agar membantu menahan tubuhnya. Pak Teja mendekat lalu ditempelkannya keris dan sajen yang sudah ia remas-remas di kepala Maya. Maya mulai melemah, teriakannya juga sudah berkurang. Orang-orang yang memegangi dan menahannya pun bernapas lega. Syukurlah, sudah berhenti, ucap salah satu orang. Tapi dalam sekejap kekuatan sosok dalam diri Maya kembali. Ia kembali berontak, bahkan mencakar setiap orang yang berada di dekatnya. Maya semakin meronta, mencakar dan menendang setiap orang dengan serampangan. Pak Teja, bagaimana ini? Bagai angin segar di dalam gua, seseorang yang diharapkan tampak berlari dari kejauhan. Ia tunggang langgang menghampiri kerumunan yang sejak tadi. Mbak Rahman, teriak sebagian orang yang menyadari kedatangannya. Mbak Rahman datang membawa tali yang terbuat dari bambu. Tanpa pikir panjang, ia merapalkan doa dan mantra Jawa bersama-sama. Maya mencoba melawan. Ia mencoba menerkam Mbak Rahman dengan tangannya, tapi Mbak Rahman seperti dilindungi perisai tidak kasat mata di depan tubuhnya. Maya berkali-kali terpental, tidak sedikit pun mampu menyentuh Mbak Rahman. Mbak Rahman mengangkat kedua tangannya, lalu berjalan perlahan dan mengarahkan dua tangannya tepat ke arah Maya. Maya seperti anjing yang sedang ketakutan. Dirinya menjadi tenang dengan wajah takut karena merasa terancam. Mbak Rahman memberi tali bambu yang ia bawa kepada Bayu. Ikat temanmu pakai ini. Semua terlihat ragu, bahkan Dharma dan teman-temannya merasa kasihan kalau sampai mengikat Maya. Dia bukan temanmu, melainkan iblis yang sengaja tinggal di dalam tubuh temanmu. Dibantu Dharma dan Arvi, sekuat tenaga mereka mengikat tangan dan kaki Maya. Setelah beberapa saat akhirnya mereka berhasil mengikat Maya. Sesekali Maya masih berontak meski tangan dan kakinya dalam keadaan terikat. Mbak Rahman terus membacainya dengan doa-doa, sampai Maya melemah seperti orang mengantuk dan perlahan pingsan. Tidak semua dari bangsaku bisa kamu kendalikan. Kalian semua akan mendapatkan akibatnya.
Seloro Maya sebelum benar-benar pingsan. Teriakan warga malam itu belum juga usai ketika di ujung jalan setapak, seseorang yang sudah berhari-hari menghantui desa menampakkan dirinya dengan mata yang memerah. Dia adalah Bagus, anak yang hilang setelah membunuh bapaknya sendiri. Mati, 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 teriaknya dari kejauhan. Sekarang, serangan yang lain muncul lagi. Iblis itu tidak cukup menyiksa Maya. Iblis yang bersemayam pada Bagus nampaknya tidak senang melihat bangsanya takluk di tangan Mbah Rahman dan Pak Teja. Teja, siapkan ayam yang sudah kamu siapkan, seru Mbah Rahman. Tidak berapa lama sekarang tangan kanan Pak Teja menggenggam satu ayam cemani hitam yang sudah mati dan satu buah sajen di tangan kirinya. Perlahan ia meneteskan darah ayam cemani itu ke dalam sajen dan mengoleskannya di beberapa titik pada tubuhnya. Ayo Mbah, giliranmu. Mbah Rahman melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Pak Teja. Entah apa yang dilakukannya. Katanya, hal itu membuat kekuatannya bertambah berkali-kali lipat. Ayo, aku sudah siap. Datanglah. Dulu kamu sudah mengambil istriku. Sekarang tidak akan aku biarkan kamu mengambil keluargaku di desa ini. Mbah Rahman tampak marah. Mbah Rahman merapalkan lagi doa dan mantranya, dibantu Pak Teja yang juga berkomat kamit di belakangnya. Di kejauhan Bagus tampak berlari dengan wajah geram dan matanya yang memerah itu. Ternyata ia tidak sendiri. Gerombolan sosok-sosok dengan bentuk tidak utuh muncul menyertainya seiring Bagus yang semakin mendekat. Orang-orang berlindung di dalam rumah kecuali Dharma, Bayu dan Arbi yang masih menjaga Maya di sana. Mbah Rahman dan Pak Teja tarung gaib dengan iblis-iblis itu. Satu persatu sosok itu menghilang. Seranganmu tidak akan mempan kepada aku, gertak Mbah Rahman. Pak Teja mengambil lagi potongan kepala ayam cemani tadi, mengambil beberapa tetes darahnya, lalu dilemparkannya ke arah Bagus. Seketika Bagus mengerang kesakitan, menyentuh setiap tubuhnya yang terkena percikan darah ayam cemani dari Pak Teja. Teriaknya keras hingga membuat Bagus tidak sadarkan diri. Teror malam itu belum selesai. Saat Bagus hilang kesadarannya, kemudian muncul satu sosok laki-laki berperawakan besar dengan rambut gondrong penuh dengan tanah. Giginya panjang dan berbentuk taring semua. Akhirnya keluar yang asli, ucap Mbah Rahman. Kemarilah, akan aku buat harapanmu hilang sekarang juga, ancam sosok itu. Tidak ada yang bisa mengancamku kecuali Tuhan yang membuat hidup. Sosok itu mulai menyerang. Berkali-kali Mbah Rahman dan Pak Teja berhasil menangkisnya. Mereka berdua merapalkan doa dan mantranya masing-masing. Sampai akhirnya satu serangan mengenai Mbah Rahman tepat di dadanya. Tubuh Mbah Rahman jatuh. Nafasnya terdengar berat dan mengerang menahan sakit. Mbah Rahman! Mbah Rahman merangkak bangun dan tersenyum seolah mengatakan jika dirinya masih hidup dan belum kalah. Sekuat tenaga Mbah Rahman bangun, kembali mempersiapkan dirinya. Sejurus kemudian dengan kata bismillah, ia melanjutkan aksinya. Melihat itu semua membuat Dharma, Bayu dan Arpi memanjatkan doa. Mereka bertiga berdoa sebisa mereka. Ayat kursi, surat-surat pendek yang mereka bisa, semuanya mereka baca. Pak Teja sedikit mundur, ia terlihat ragu untuk melawannya. Tapi Mbah Rahman berbeda. Ia maju tanpa ragu sedikit pun. Rapalan doa dan mantra semakin keras keluar dari mulut Mbah Rahman. Pak Teja pun demikian. Tampak raut lelah di wajah Pak Teja, namun keselamatan warganya adalah hal yang utama. Cukup lama sampai akhirnya kekuatan iblis itu melemah dan lenyap berubah dengan gumpalan asap hitam yang terbawa angin. Mbah Rahman jatuh, memegang dada dan tenggorokannya. Ia mengerang kesakitan. Iblis itu sudah hilang. Tidak akan ada lagi yang mengganggu desa. Aku pamit. Aku sudah tidak kuat lagi, ucap Mbah Rahman. Mbah Rahman menarik nafas dalam, kemudian tubuhnya kejang. Mbah Rahman, teriak Dharma dan teman-temannya. Mbah Rahman meninggal malam itu. Pak Teja memandangi Mbah Rahman di hadapannya. Kejadian malam itu kemenangan warga desa dari belenggu iblis. Malam itu harus dibayar mahal dengan meninggalnya Mbah Rahman sebagai tokoh utama pertarungan itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.